Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat pergerakan yang sangat amat liar di Bitcoin, dan bahkan Bitcoin sempat menyentuh ke angka 30.000 sebelum pada akhirnya kita melihat ada sell off juga yang besar-besaran hanya dalam kurun waktu 1 jam saja, teman-teman. Jadi kita melihat ada pergerakan yang sangat liar tadi malam, dan kita bakalan bahas apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 2,54%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3 atau bahkan 8%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 8,70% menuju 24,04 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena ada pergerakan yang sangat liar tadi malam kita lihat, maka kita kemudian mendapatkan likuidasi yang angkanya juga tidak kecil, teman-teman. Di mana ada sekitaran 186 juta dolar yang kemudian ke liquid. Dan tidak mengherankan, itu ada 133 juta atau 71%-nya itu datang dari arah short. Walaupun untuk yang long itu juga tidak sedikit, teman-teman, 53 juta dolar. Dan saya rasa likuidasi yang kita lihat di sini dominan itu terjadi ketika Bitcoin tiba-tiba spike ke angka 30.000 dan kemudian kembali drop. Mungkin ada sebagian yang FOMO kemudian masuk di pucuk, ada juga yang mungkin mencoba untuk short tapi kemudian ke liquid. Mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk salah satu dari orang-orang yang ke liquid di sini. Nah, lalu pertanyaannya, apa penyebabnya, teman-teman? Nah, karena tadi malam itu ada berita breaking news dari beberapa media yang cukup disegani, dan cukup dipercayai, trusted. Salah satunya adalah Cointelegraph mengumumkan bahwa salah satu spot Bitcoin ETF telah akhirnya di-approve atau disetujui oleh SEC. Nah, ketika berita tersebut muncul, itulah yang kemudian menyebabkan Bitcoin tiba-tiba rally sangat kencang, bahkan sempat menyentuh ke kurang lebih angka 30.000 dolar. Saya pribadi pada saat itu juga agak shock ya. Saya juga belum tahu ada berita seperti itu. Saya juga kebetulan lagi di luar dan kebetulan lagi ngecek chart. Ini kenapa gitu tiba-tiba Bitcoin bisa spike sangat tinggi dalam waktu yang sangat cepat, sangat singkat, sampai kurang lebih angka 30.000. Jadi saya cek dan cek, akhirnya menemukan. Dan kalau tidak salah, CoinMarketCap juga sempat memberikan notif bahwa ada breaking news, SEC telah approve salah satu spot Bitcoin ETF. Nah, kemudian teman-teman, yang terjadi adalah beberapa menit kemudian, atau mungkin 15-30 menit kemudian, muncul lagi berita bahwa rupanya berita tersebut fake atau palsu, teman-teman. Dan dikonfirmasi oleh beberapa tempat bahwa itu rupanya adalah fake news, sehingga kita kemudian melihat orang-orang kembali sell off. Sehingga kita melihat ada semacam pergerakan yang sangat liar tadi malam yang disebabkan oleh fake news. Dan pada akhirnya Cointelegraph yang juga bertanggung jawab gitu ya menyebarkan berita palsu tersebut melakukan klarifikasi terhadap apa yang terjadi kemarin, apa yang menyebabkan mereka kemudian memunculkan berita tersebut. Di antaranya mereka ya memberikan bukti lah gitu ya, ada semacam Telegram grup rahasia. Ini mungkin untuk mereka-mereka yang merupakan media untuk mendapatkan update terbaru sehingga mereka bisa segera untuk membuat beritanya. Nah, ini di sini. Dikasih berita bahwa SEC approve iShare Bitcoin Spot ETF. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan mereka mengeluarkan berita tersebut dan membuat Bitcoin spike luar biasa tinggi. Dan kemudian ini juga disindir gitu ya oleh SEC.
careful what you read on the internet. The best source of information about the SEC is the SEC. Jadi, mereka menyampaikan di sini bahwa berita terbaik atau source, sumber terbaik informasi mengenai SEC itu datangnya dari SEC gitu. Kalian jangan percaya datangnya yang dari yang lain. Karena kan kemarin beritanya adalah SEC nge-approve gitu ya, salah satu spot Bitcoin ETF. Sehingga menurut US Securities and Exchange Commission, kalau memang itu benar-benar terjadi, harusnya mereka juga akan mengumumkan gitu. Tapi mereka kemarin sudah juga mengatakan bahwa itu adalah semua fake news. Tetapi kemudian teman-teman, saya mulai berpikir gitu, itulah yang bakalan kita lihat ketika spot Bitcoin ETF itu bakalan benar-benar di-approve. Itu kemarin baru fake news ya. Kita bisa bayangkan kalau benar-benar spot Bitcoin ETF itu di-approve, maka saya rasa Bitcoin itu ketika nyampe ke 30.000 tidak akan berhenti dan kemudian drop, tetapi akan terus naik, saya rasa. Dan kalian bisa melihat secepat apa Bitcoin bisa nyampe ke angka 30.000 kemarin. Naik kurang lebih 3-4 ribu dolar hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. Menunjukkan bahwa memang untuk sekarang banyak sekali yang sedang mengantisipasi gitu. Untuk spot Bitcoin ETF itu di-approve, dan ketika di-approve, orang-orang justru baru berebut beli di sana. Saya pun agak tidak mengerti ya cara pemikiran mereka itu yang seperti kenapa harus menunggu spot Bitcoin ETF itu di-approve baru mereka mau beli gitu. Kenapa nggak start akumulasi ketika sebelum di-approve, sehingga ketika benar-benar di-approve, yang mereka sudah tinggal bisa jualan di atas gitu loh. Karena belum tentu juga mereka bisa mendapatkan harga sekarang ketika nanti benar-benar spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve. Tapi at least kita bisa inilah ya teman-teman, mempunyai gambaran mengenai apa yang kira-kira bakalan terjadi kalau misalnya ternyata spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Semalam adalah contohnya. Itu yang bakalan terjadi, tapi bedanya kalau benar-benar di-approve, menurut saya, kita akan melihat pergerakannya jauh lebih ke atas lagi, mungkin bisa langsung break ke 35 atau bahkan 40.000. Karena sekali lagi teman-teman, ketika sudah ada satu spot Bitcoin ETF yang di-approve, karena kan banyak nih aplikannya teman-teman, salah satu saja di-approve, saya rasa yang lain juga bakalan pasti di-approve. Karena begini, kalaupun misalnya SEC menolak, misalnya yang di-approve punya BlackRock gitu ya, dan yang kemudian yang lain di-deny atau ditolak, pasti kan harus ada alasan yang jelas gitu. Karena mereka bisa meng-counter kenapa punya BlackRock di-approve, punya kami tidak. Salahnya di kami apa? Nah, mereka harus menjelaskan secara detail SEC. Oh, kalian salahnya di sini, masih perlu diperbaiki di sini, dan di sini. Nah, ketika diperbaiki, semua yang sudah disampaikan oleh SEC, maka harusnya tidak ada alasan lagi bagi mereka juga untuk mendinai atau menolak aplikasi spot Bitcoin ETF mereka. Sehingga mau tidak mau, kalau sudah ada satu yang di-approve, maka itu akan dijadikan contoh pastinya. Oke? Sehingga semuanya juga kemungkinan besar bakalan di-approve. Dan kalian perlu tahu, sekali lagi, bahwa aset under management untuk beberapa institusi yang melakukan aplikasi spot Bitcoin ETF itu totalnya belasan triliun dolar kalau kita jumlahkan, teman-teman. Sekali lagi, kita nggak usah muluk-muluk, anggap saja 5-10% saja dari total yang ada di situ masuk ke Bitcoin. Itu sudah akan mampu menggerakkan Bitcoin luar biasa kenceng ke atas. Oke, tapi untuk sementara itu belum terjadi, semuanya masih dalam bentuk review dan kita belum mendapatkan approval untuk spot Bitcoin ETF. Jadi sudah dikonfirmasi itu adalah sebuah fake news. Tetapi kemudian teman-teman kita lihat juga data-data berikutnya gitu. Salah satunya adalah Grayscale GBTC discount falls to 16% as markets bet on Bitcoin ETF approval. Nah, GBTC ini bisa kita jadikan sekali lagi sebagai salah satu indikator untuk melihat sentimen investor kelas institusi untuk sekarang. Kenapa? Karena salah satu jalur untuk para institusi besar masuk ke Bitcoin itu sekarang lewat jalurnya adalah Grayscale melalui GBTC. Nah, jika kita melihat diskon GBTC ini terus berkurang, kalau kalian perhatikan teman-teman, di Januari 2023 itu GBTC diskonnya itu di bawah 40% atau lebih dari 40%.
mungkin hampir menyentuh 50-50% gitu. Tapi sekarang kita sudah melihat angkanya terus mengalami kenaikan atau diskonnya semakin berkurang. Sekarang sudah mencapai kurang lebih 15%. Menunjukkan apa? Ada perbaikan sentimen di investor kelas institusi. Alias confidence-nya mulai start untuk kembali gitu. Terlebih lagi kalau kita misalnya melihat GBDC ini udah mulai premium, bukan lagi diskon, tapi premium. Artinya bukan minus lagi, tapi sudah plus gitu. Nah, itu biasanya udah menandakan kita masuk ke fase antara optimism atau euforia biasanya. Tapi kalau misalnya kita berada di fase bear market, ya biasanya memang wajar kita melihat GBDC ini berada dalam area yang minus atau discount. Tapi at least kita mendapatkan ada sedikit confidence di kalangan investor institusi yang mungkin sebagian besarnya merasa bahwa spot Bitcoin ETF cepat atau lambat juga bakalan di-approve. Dan sekali lagi kita nggak bakalan tahu kapan teman-teman, karena namanya SEC gitu ya, susah ditebak. Bisa saja mereka nge-approve sebelum final deadline, tapi bisa juga terus-menerus di-push sampai akhir deadline. Atau final deadline, sorry, bukan akhir deadline, final deadline. Yang ada di kuartal 1 tahun 2024. Nah, untuk sekarang, mereka itu selalu melakukan delay. Delay itu ya berarti mereka nggak kasih juga alasan yang jelas kenapa mereka mau nge-delay, gitu ya. Jadi mereka cuma kasih tahu, saya perlu waktu lebih gitu, perlu waktu lebih, dan mungkin baru antara akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan melihat keputusan dari mereka. Antara mereka harus nge-approve atau menyetujui, atau mereka kembali akan menolak atau deny. Ya, kita bakalan mungkin menjadi saksi tentang apa yang akan dilakukan oleh SEC akhir tahun ini atau mungkin awal tahun depan. Dan yang menjadi sebuah data yang cukup menarik juga teman-teman, mungkin sebagian dari kalian juga nggak tahu bahwa salah satu paus terbesar yang punya Bitcoin sangat banyak itu justru adalah government dari Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat. Karena hasil dari mana teman-teman? Hasil dari sitaan gitu. Dari di sini kalian bisa baca, the 5 billion estimation is based on 3 major seizures linked to the Bitfinex hack and Silk Road, meaning the actual holding could be much larger. Jadi ini cuma semacam estimasi teman-teman. Ada sekitar 5 billion dollar dalam bentuk Bitcoin, tapi bisa aja jauh lebih banyak. Jadi kalau kita lihat, kalau bisa kita hitung ya, the United States government has become one of the largest Bitcoin holders with over 200,000 Bitcoin worth more than 5 billion dollar, despite selling a few thousand Bitcoin worth millions earlier this year. According to data analysis based on public filings, crypto firm 21.co estimated that the US government still hold 194,188 Bitcoin, estimated to be worth 5.3 billion. The firm noted in its analysis that these are lower bound estimation of the US government holding based on publicly available information. Jadi angka ini 194.000 Bitcoin itu hanya semacam estimasi ya teman-teman dari data yang ada. Tapi menurut sebagian orang atau analis, angkanya mungkin bisa jauh di atas ini. Sehingga ya kita bisa melihat ya, bahwa rupanya US yang sekarang ya kalau dibilang pro terhadap kripto juga enggak, dibilang kontra banget juga enggak gitu ya, ternyata menjadi salah satu pemegang terbesar gitu loh. Dan satu-satunya halangan kita gitu ya, yang membuat banyak sekali uang besar dari Amerika itu nggak bisa masuk, ya hanya SEC si Gary Gensler, yang sampai sekarang masih belum mau menyerah gitu ya. Padahal kita udah melihat di berbagai belahan negara sudah banyak gitu yang kemudian membuka spot Bitcoin ETF, dan tidak ada masalah di sana gitu loh. Cuman di US saja nih, yang masih sepertinya kesulitan, karena masih ditahan oleh Gary Gensler. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya langsung pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, inilah yang terjadi kemarin gitu ya. Pertama, kita pada akhirnya break dari channel di sini seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan short di sekitaran area di sini? Karena kalau misalnya diperhatikan memang kita
persis membentuk ascending triangle seperti yang sudah kita bahas kemarin. Inilah kenapa saya tidak sarankan teman-teman untuk melakukan short di sana. Dan saya sampaikan kalau misalnya kita sampai mampu break dari area channel di sini, itu adalah sebuah indikasi positif. Terlebih lagi jika kita mampu break di atas area lower high terakhir, dan bahkan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir teman-teman, kita juga mampu break dari area trendline yang besar di sebelah sini. Sehingga kita mendapatkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang untuk buying pressure-nya rupanya cukup besar. Dan ditambah lagi kemarin ada fake news nih, yang kemudian membuat satu candle seperti ini. Kalau kita lihat di 15 minute chart, itu satu candle 15 minute itu bisa naik dari 27.900 sampai ke kurang lebih 29.500. Jadi kurang lebih setengah jam teman-teman. Kita melihat Bitcoin itu naik dari 27.900 nyampe ke angka 30.000 dolar sebelum pada akhirnya di candle berikutnya kita kemudian start untuk drop kembali hanya dalam 2 candle untuk nge-retrace kembali ke area yang sama. Oke, jadi ini juga sekali lagi yang bisa kita expect terjadi ketika spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve. Saya rasa kemarin itu bakalan terus-menerus mengalami kenaikan, mungkin sampai sudah ke angka 35 atau bahkan 36.000. Nah, tetapi apa yang sekarang kita lihat itu sebenarnya juga tidak kalah positif sih teman-teman. Walaupun kita memang mendapatkan itu sebagai sebuah fake news, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita melihat Bitcoin mampu menjebol beberapa area resistance di sini. Sehingga untuk sementara, kalau misalnya ditanya untuk midterm, saya cenderung bakalan tetap berada di area yang bullish. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang kecil di 15 minute chart, maka kita mungkin bisa mendapatkan ada semacam indikasi untuk bullish continuation pattern. Nah, jika teman-teman kalian misalnya mau mencari peluang untuk long, salah satu dari 2 senario ini mungkin bisa kalian manfaatkan. Antara kita akan mendapatkan retest ke area trendline di sini, ini adalah senario paling ideal menurut saya, karena dari sini tentunya dari segi risk to reward ratio itu bakalan jauh lebih besar. Artinya ketika nyampe ke area trendline di sini, kalian tinggal mungkin mencari semacam reversal pattern antara double bottom, triple bottom, mungkin inverse and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita sudah akan kembali reverse ke atas, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Atau yang kedua, ini adalah mungkin setup yang cenderung lebih agresif dan belum tentu ke trigger, yaitu adalah potentially bull flag di sini. Kalau ternyata kita mampu untuk break di atas area trendline di sini dan retest, ini mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu setup dan menargetkan minimal teman-teman nyampe ke sekitaran area 28.200. Kalau ini mampu kita break, saya rasa kita akan kembali coba nge-retest ke area sekitaran 29.800 sampai 30.000 dolar. Oke, tapi sekali lagi, saya sarankan menunggu konfirmasi sebelum masuk ke setup apapun, teman-teman. Karena kalau kalian masuk tanpa sebuah konfirmasi, kalian biasanya bakalan bingung mau taruh stop lossnya sebelah mana. Kalaupun ada stop lossnya, biasanya bakalan agak jauh gitu. Oke, kecuali kalian sangat amat yakin bahwa kita akan kembali bounce dari trendline di sini dan kemudian nyari setupnya di sini. Yaitu juga tidak salah sebenarnya, teman-teman, tapi resikonya juga lebih tinggi lagi karena berarti kalian mencoba mendahului market gitu. Bahwa kalian merasa ini pasti bounce dari sini, kalau saya ambilnya dari sini aja. Itu tidak saya sarankan, tapi saya rasa akan ada sebagian trader yang mencoba hal itu. Tapi kalau kalian yang cenderung lebih konservatif, adalah lebih ke menunggu dia breakout di sini, retest, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah setup dengan risk to ratio yang oke gitu, nggak besar-besar banget. Karena target pertama menurut saya hanya akan nyampe di sini. Kalian mungkin akan dapatkan risk to reward ratio 2:1. Kalau misalnya mau yang lebih besar, tentunya adalah ketika kita nge-retest ke sekitaran area di sini, reverse, dan ini akan menjadi sebuah risk to reward ratio yang mungkin minimal ada 3 atau 4:1. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman jangan sampai buru-buru untuk masuk ke market. Terlebih lagi kalau kita lihat sekarang, rupanya kita juga akan mendapatkan semacam sedikit selling pressure gitu ya. Kita mencoba untuk kembali maintain di atas area 28.000 kemungkinan. Kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar di 4-hour chart, maka memang kita bisa temukan sekitaran area di sini merupakan sebelumnya resistance, teman-teman. Oke. So, kalau misalnya kita mendapatkan retest ke sekitaran area di sini dan kita mendapatkan ada semacam reversal pattern dari area di sini di time frame yang kecil, mungkin ini bisa kita coba manfaatkan untuk mencari long setup. Nah,
invalidasinya seperti apa? Kalau misalnya rupanya kita melihat 4 hour candle kembali closing di bawah area 28.000 teman-teman. Kalau itu yang kita lihat, maka saya kemungkinan tidak akan mencari buying setup lagi, melainkan menunggu untuk clue berikutnya datang. Kalau rupanya kita mendapatkan ada pelemahan momentum bearish di sini dan kembali nge-retest ke trendline ini juga kembali bisa kita manfaatkan. Jadi intinya teman-teman, untuk sekarang jangan sampai buru-buru masuk ke Bitcoin kalau misalnya belum ada setup yang bisa kalian manfaatkan. Oke, sekarang kalian bisa lihat saja ada selling pressure yang lumayan besar. Sehingga kalau misalnya kalian mau counter hal ini, pastikan kalian sudah punya setup yang baik. Dan kalau misalnya kalian mencoba untuk buy di sini, saya rasa itu akan sangat-sangat riskan. Lebih baik kalian menunggu konfirmasi sekali lagi antara breakout dan retest di sini, atau kita kembali ke sekitaran area di sini dan start untuk kembali reverse. Tapi untuk gambaran besarnya saya masih cenderung berada di kubu yang bullish gitu ya, selama trendan ini akan kita hold. Oke, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.